يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب زدنا علما warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء على مرضاته وثوابه وقربه. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Allah bersyukur atas nikmat Allah kepada kita semua pada malam hari ini. Kita masih dalam keadaan nikmat sehat walafiat, panjang umur, masih dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala, masih bisa hadir di majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah ini menjadi bagian daripada jalan kita menuju suluk ma'rifatillah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semakin dekat lagi tafarruq kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah, insan-insan yang insya Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang soleh, yang disayang, yang pantas mendapatkan rahmat Allah tidak hanya di dunia, tapi insya Allah Allah selalu merahmati kita sampai di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Ustaz Ahmad dan juga Ketua Majelis Taklim Bapak Irwansyah, para orang tua saya hadir, bapak-bapak semua yang tidak saya sebut, saya rangkai namanya satu persatu. Insyaallah mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat niat baiknya semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga rumah tangga kita semua rumah tangga yang betul-betul dalam naungan dan peliharaan Allah, sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak keturunan kita semua mudah-mudahan jadi anak keturunan generasi putra putri yang saleh dan salihah. Ini malam kita masih berada di awal-awal bulan Muharram 1447 Hijriah. Kita kembali ke materi kita, melanjutkan tahsin Quran kita. Kita sampai pada surah Al-Ikhlas. Tapi sebelum kita mulai dari mempelajari surah Al-Ikhlas, terlebih dahulu sama-sama kita ulas mulai dari surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Hitung-hitung, inget-ingetin ya, takutnya lewat lupa lagi, copot lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pasti lagi a'udzunya alif a ain u dari gigit a'udzu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Fatihah, bismillah, langsung masuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al jangan sampai alif, ham jangan sampai ditahan. Ya, lillahi hadi besar, bil ainnya kudu ditegasin, minnya panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tebal, nir tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliknya panjang, yaumnya sampai di huruf U. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, gentak 2 kali iyanya dan wa iya na'budu. Pastiin ain, nasnya senyum, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha besar, nasnya langsung monyong ke huruf shad. Musnya jangan monyong, justru musnya senyum. Mus, jangan monyong. Ihdinas siratal mustaqim. Qim bukan kaf, mustaqim tapi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat monyong, jangan nggak monyong, nanti huruf sin jatuhnya. Sirat padahal si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghai tahan dulu sampai i. Alai tahan dulu sampai i. Ghairil
Magnya jangan sampai mag, mag, mag. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ghainya malainya belum ada yang ditahan itu, baru tiba nyampe di ghai. Lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat dalamnya dan bukanlah jalan yang Engkau murkai, Engkau puji, dan bukan jalan yang sesat. Kita ke An-Nas. An-Nas ujung-ujungnya gentak N-nya. Kalau selama ini baca mungkin Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Sekarang N-nya, nas-nasnya itu N-nya di agak lama yang tahan dulu ya. N-nya seakan-akan 2 dia. Qul a'udzu, qaf nih kemarin. Qul ya. Qul bukan kul, bukan kaf, tapi qaf. Qul a'udzu bi rabbin nas. 2, 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malik di An-Nas pendek, nggak ada lagi Malik di surat An-Nas dibaca panjang. Malikin itu segitu tuh. Malikin nas. 2, 3. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min, tahan amnya, nggak ada lagi min tapi ming, tahan mingnya. Syarnya sin besar, rohnya digentak, syar, min syar, min syarril waswasil bukan ho, khannas. 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Pasti nanti di ho-nya agak dari tenggorok ada ho gitu ya, ho bukan ho ya, biar kita pasang dikit ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. 2, 3. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Baik, terakhir minal jin ada 2 N yang harus ditahan. Pertama jin, yang kedua wan. Minal jinnati wan nas. 2, 3. Minal jinnati wan nas. Nanti nggak ada lagi yang baca minal jinnati wan nas ya. Tapi minal jinnati wan nas, tahan dulu nunnya ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya siapa? Manusia ya. Terus malikin nas, rajanya
manusia, ilahin nas, sembahannya manusia. Terus min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang berbunyi. Ya, artinya aku berlindungnya itu masih masuk situ tuh. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan, dari keburukan yang membisikkan, ya, dari bisikan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam setiap dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin, dari bangsa jin dan manusia. Udah pernah begitu kok belum membaca Al-Fatihah Manas ya? Alhamdulillah ya. Mungkin yakin dikit-dikit ya. Ustaz, saya baru sampai pas Malikin Nas lupa begitu. Tinggal mengapa? Ya, dan besok lanjutin lagi. Ya, sekarang baca Quran kita berusaha tahu maknanya, tahu artinya. Lisan yang mengucap ayatnya, hati kita coba untuk menerjemahkannya, maknanya. Kita Al-Falaq di akhir surat di Al-Falaq itu ujungnya kol-kolah semua, mantul semua. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kalau selama ini ujung-ujungnya pada dipanjangin tuh, falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad. Ya, ternyata ujung-ujungnya semuanya pendekin. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuh 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Awas kha-nya kha. Enggak ada lagi kholak. Min syarri ma khalaq, tapi ganti. Min syarri ma khalaq. Itu 2 3. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin. Bukannya kin, bukan kaf, ghasiqin, tapi ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu 2 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza apa ija? Gigit ujung lidahnya, ya. Idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Itu 2 3. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Berapa kan digentak itu? Yang pertama syar, yang kedua rin, digentak lagi syar, rin. Tapi yang kedua mah kita tahan. Kemudian naf juga digentak, tapi jangan ditahan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pastiin uqadnya ain, bukan alif, bukan uqad, tapi uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu 2 3. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri haknya tipis. Gimana ha tipis? Ha dari leher tenggorokan ke atas ya, bukan ke bawah. Kalau ke bawah ke dada berarti ha besar jadinya. Jangan hasidin, tapi hasidin, tipisin lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu 2 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Mungkin ada bayangan dulu dah, gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari di waktu subuh. Kemudian min syarri ma khalaq, dan aku berlindung dari keburukan ciptaan
ciptaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Dan juga wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari keburukan tukang-tukang sihir yang meniup buhul, perempuan-perempuan sihir yang meniup buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki apabila ia dengki. Berapa perlindungan kita mohon pada Allah? Pertama dari waktu subuh. Kedua dari kejahatan makhluk-makhluk Allah ciptaannya. Ketiga dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Yang keempat dari keburukan sihir yang suka nyiapin buhul. Yang terakhir kita berlindung pada Allah dari keburukan orang dengki apabila ia dengki. Cakep nggak nih kalau dibaca tiap malam? Hah? Cakep. Selama ini tahu nggak itu kita baca itu artinya itu? Hah? Dibaca doang, tapi alhamdulillah masih bisa baca ya. Masih dibaca namanya. Tapi kalau sekarang dibaca tahu maknanya lebih mantap nggak kira-kira? Hah? Lebih ngeresep nggak tuh? Jadi kita mintanya sama Allah nggak tanggung-tanggung. Emang itu yang kita mau. Ya Allah, itu tuh yang kita mau kepada Engkau, ya lindungin saya dari segala keburukan tadi itu. Jadi kita pas baca tahu makna lebih enak ternyata ketimbang kita baca tapi nggak tahu maknanya. Udah mantap itu. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Enggak ada ujian, enggak ada, tenang baik. Kalau takut buat ujian, ya emang kudu, ya. Terakhir yang kita bahas materi kita pada malam hari ini adalah surah Al-Ikhlas namanya. Ayatnya pendek-pendek. Kalau paling dari dulu udah kita hafal Al-Ikhlas mah. Mungkin kadang-kadang ama hafalan ama bacaan kadang-kadang kagak sinkron, ya. Yang di Al-Quran hurufnya ini, yang dibaca dengan hafalan apa hurufnya gitu. Kalau orang enak banget baca, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah itu huruf apa emang ujung-ujung gitu? Ya. Padahal hurufnya qala, huruf dal semua. Baik, kita baca. Ahad, somad, yalid, yulad, ahad. Nanti di ujung-ujung itu ya. Nah, ahad itu pastikan itu haknya kecil, bukan hak besar, bukan ahad, tapi ahad, ahadun. Ya. Haknya sebelumnya ada dua hak besar, ada dua hak yang dari leher ke bawah. Mana itu? Huwa Allah. Kemudian Allahu, dua kali hak besar itu. Baru ahadnya hak kecil. Qul huwallahu ahad. Itu 2, 3. Qul huwallahu ahad. Awas jangan terbalik dan ahadnya cepat gede huruf haknya. Ya, pastiin lagi huwallahu itu dua-duanya gede, baru ahadnya kan kecil. Qul huwallahu ahad. Itu 2, 3. Qul huwallahu ahad. Ahad dimantulin. Ahad. Coba Pak Iwan. Qul huwallahu ahad. Udah Pak, udah benar mastiin haknya tuh. Hak dada sama hak ke atas tipis. Ahadnya udah dapet tadi tuh. Ya. Coba selamat. Qul huwallahu ahad. Oke. Selamat. Qul huwallahu ahad. Benar kemana itu? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu baru ahad. Huwallahu ahad. Allah dulu, Allahu
Qul huwallahu ahad. Oke, hafalannya dibuang. Hafalannya dibuang. Ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu dia. Kalau pas saya bilang hafalannya dibuang, lihat itu ininya baru benar, ya. Huwallahu ahad. Iya, iya. Jadi huwa sama Allahu itu hanya dua-duanya besar, baru ahad. Qul huwallahu ahad, hu ahad. Qul huwallahu ahad. Ulangin paham, 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Itu langsung dapat mana? Pak Haji, Matahari, cakep ya? Oh, belum mangap Ustaz. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Iya, dapat. Terus, Pak Qul huwallahu ahad. ya, coba pastiin Allahnya biar udah pasangan dikit, bukan huwa Allah, bukan huwa Allah, tapi huwa Allah. Tebelin Allahnya. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Ahad, ya. Pastiin korporasnya ya. Oke, udah semua ya, baca ya, alhamdulillah ya. Pak siapa? Cahaya Sorga. Pak Sunnah. Kalian ya. Qul huwallahu ahad. Nah, ketukar tuh ahadnya leher ke atas. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Ahadnya ntar tipisin lagi ya. Jangan begitu kan. Akhiran ahad pasti kecil. Oke, dah ya semua ya. Firmansa. Qul huwallahu ahad. Oke, kebanyakan tadi saya lihat, saya dengar yang baca Allahnya itu terlalu panjang. Allah itu madnya cuma 2 harakat pada datang. Allah segitu doang. Qul huwallahu ahad. Enggak lagi saya panjangin. Qul huwallahu ahad itu terlalu panjang. Qul huwallahu ahad. Segitu aja. Sama-sama bareng 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Oke, ya. Allahus Samad. 1, 2, 3. Allahus samad. Ya, dek ujungnya ya. Hus digentak itu, sebab ada syiddah di situ. Allah 2 kali syiddah. Pertama al, yang keduanya hus. Allahus Samad. 1, 2, 3. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Oke, kebanyakan biasanya bacanya lamnya ditahan terlalu lama. Lam yalid wa lam yulad. Biasanya begitu. Sekarang pastiin dia izhar. Mimnya jelas, ya-nya jelas. Lam sekedar menjelaskan huruf yang kita baca kalau dia sukun. Lam yalid gitu. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Oke, mau yalid, mau yulad, tetap itu qalqalah mantul, ya. Kalau di tengah subro, kalau di akhir kubro, tetap qalqalah subro, qalqalah kubro. Lam, jadi jangan sampai la nanti dia hafalan kita buang yang masih ditahan-tahan. Lam yalid wa lam yulad, ya. Tapi pastiin M aja sama Y. Lam yalid gitu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam
sama itu juga, jangan sampai ditahan. Jangan walam yakul lahu, salah itu. Walam yakul lahu, yakul juga sama. Timbang sampai di L, jangan ditahan. Jadi di lam jangan ditahan, yakul jangan ditahan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, ahad masih ketuker tuh. Ahad haknya kecil, ahad. Nah, perhatikan baik-baik. Biasanya orang baca kufuwan, padahal itu hurufnya waw. Wan, win, wun. Wan, kufuwan. Pastiin itu huruf waw, bukan kufuwan, bukan huruf alif, an, in, un, kufuwan, tapi kufuwan. Waw. Oke? Walam yakun lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Tuh. Kira-kira dari hafalan yang ada melekat pada diri kita sama yang tadi kita pelajari, yang sifatnya apa namanya fenomena lain ini gitu ya. Biasanya bacanya begini ada yang berubah-berubah ya. Alhamdulillah. Dan saya minta ada salah satu yang baca dari Bismillah sampai orang yang sudah kewalahan. Ya, Pak Irwan Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dadanya, hu-nya juga sama, jadi dada. Ya. Huwallahu ahad. Hu, dada. Ya, Allahnya ini juga hu sama, ha dan hamzah juga. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Nah, itu dia. Terus. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, yang hilang yang tengah tuh, yang lidnya, kol-kolan tuh, mantulin. Lid, ya lid. Lam yalid wa lam yulad. Terus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah baca wawunya, wan. Ya, pastiin wawunya baca waw, wan. Bukan alif an, kufuwan, tapi kufuwan. Ya, kita kalau lagi sedetail mungkin itu pasti orang lebih banyak bacanya alif itu an, kufuwan, tapi kufuwan ternyata wow ya. Coba Pak siapa? Pak Ahmad. Pak siapa? Ahmad. Ya. Udah lupa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Belum kelihatan hak besarnya. Haknya. Huwallahu. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kan Allahus tapi Allahus. Hamzah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama yakul itu kaf. Itu mah kaf, jangan covid mah. Bukan yakul, tapi yakul aja. Yakul lahu hamzah. Walam yakul lahu, bukan lahu tapi lahu. Dada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia. Ya. Jadi mohon maaf, bukan lagi disalah-salahin ya. Kalau lagi begini kita lagi di revisi ya. Revisi. Ternyata udah yakin ya. Masih ada 1-2 yang masih, cuma 1-2 kok.
enggak keseluruhan. Alhamdulillah. Kalau lahu, kalau sama ini emang kepasehan kita sampai di situ, hafalan kita sampai di situ, lahu ganti lahu. Ternyata itu tetap dibacanya hak besar, hak di dada. Ya. Ada yang mau nyoba lagi? Rumah Haji Matali dan orang tua saya dah. Ya. 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, ya Allah. Haji Matali kalau masuk surga ajak center ya. Ya. Haji Matali, ya elah-elah diajak ngomongnya sono lagi. Iya begitu apa? Siapa yang tahu Haji Matali mau lagi surga lagi gampang-gampang masuknya lupa nah Ustaz jadi kagak diajak aja kono lagi. Mengapa itu gara-gara baca al-ikhlas gitu. Saking ikhlasnya dapat ridho Allah. Alhamdulillah. Ya. Artinya qul katakanlah huwa dia Allah ahad maha esa. Artinya Allah itu satu. Katakanlah ya Muhammad Allah itu satu. Allah itu esa. Innallaha witr wa yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu esa. Allah itu tunggal. Allah itu ganjil. Dan Allah suka sama yang ganjil. Allahus samad, Allah as-samad, tempat meminta. Coba ayat pertama tadi apa Pak Irwansyah? Betul ya. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, Allah juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada baginya satupun yang menyamai, yang menyamainya. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya Allah yang setara. Mau siapa kayak mau apapun makhluk-makhluk yang ada, nggak ada yang setara, nggak ada yang sama. Kalau ada yang sama, yang masih manusia juga, ya berarti bukan Tuhan. Oh masih makhluk-makhluk juga, berarti bukan Tuhan. Itu coba itu kan. Ini ilmu at-tauhid, akidah. Kalau kita dalamin nggak tiba kita baca doang ini nguatin kita punya keyakinan iman kita makin kuat. Allah itu esa, Allah itu satu. Jangan cari yang lain. Azan manggil, nyuci motor separoh, mana duluan? Ya, nyuci motor masih nanggung kan? Tapi azan Allahu Akbar. Ya, kalau udah yakin sama al-ikhlas mah, gitu ya, nggak boleh ada yang ngeduain Allah. Allah dulu. Gitu. Allahus samad, Allah tempatnya meminta, nggak boleh minta sama yang selain Allah. Kalau minta mah kerjaan orang muslim, orang minta dalam Islam jelek. Orang Islam itu aliyadul ulya khairum yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Minta boleh, orang Islam boleh, sama Allah, nggak boleh main yang lain kalau bisa. Kalau bisa prinsip kita begitu tuh, jangan minta mulu sama makhluk, minta sama Allah. Sama selain Allah bukannya minta, bagi. Ada terima dari Allah, ada yang kita kasih. Jangan nerima mulu, ngasih kagak, gitu maksudnya. Ya. Ini dari sini mudah-mudahan dari lafaz Allahus samad kita pelajarin ini, mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu memberi. Ada yang pun harus minta cuma sama Allah. Ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, gitu ya.
Gampang banget sebenarnya. Ayat pendek-pendek ini mah. Tuh, ada yang nyebut pakai lagu Oma lagi. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tiada beranak dan tidak diperanakan. Katakan. Enak lagu ya. Iya. Lah kita juga kan dulu pernah ikut audisi. Suara Oma kita memang udah kadung hilang. Ya, kita baca sekali langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 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 Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih ada yang kufuwan. Kufuwan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Dari berapa ayat ya? 4 ya. Dari 4 ayat ini mana yang agak ribet? Kufuwan. Jujur banget kufuwan. Sebab rata-rata memang orang pasti bacanya alif kufuwan. Wawunya hilang. Padahal di situ ada huruf waw, wan, win, wun. Ya, bukan anin kun kufuwan, tapi kufuwan. Wawunya pasti wawunya kebaca. Qul huwallahu, misalnya jadi imam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat 23 biasa udah habis. Baca di kelas. Zat mengajinya pendek-pendek, yarin cakep udah begini kan. Yang pendek-pendek baik. Besok berarti naik ya kita Al-Lahab. Agak ini dikit ya. Habis Al-Lahab Al-Fal, Idzaja. Habis Idzaja Al-Kautsar, Inna A'tayna. Terus begitu. Wah, mantap dah. Tujuannya apa? Tujuannya insya Allah mudah-mudahan kita kan disuruhnya perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Gimana kehidupan kita mau lebih baik, mau lebih bagus? Kalau amaliyah sholat kita nggak perbaiki, apalagi ini yang kita mau baca. Apa nih? Suruh pulang katanya. Hah? Tadi aku nelfon ke nomor saya. Oh iya. Ada yang minta tolong. Izin dulu sebentar Iya, ya. ada yang minta tolong. Tolongin. Ayo lepas itu. Ayo lepas tadi. Teleponnya ke nomor Abdul. Istrinya. Makasih barang nyampe. Ada pas lagi. Oke, cukup ya di surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Pakai nih An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ini aja dulu. Sebab ini kita udah yakin.
kita udah paham, kita udah insya Allah tahu maknanya. Ya mau timbang sholat sunnah doang juga, apalagi sholat biasain sholat sunnahnya aja. Ya. Kalau jadi imam bacanya kulhu mengapa kagak ngapa, kuliah kulhu apa. Lanjutin 10 menit kita ke apa namanya tata cara sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai tumanina sujud. Kemarin anggota sujud ada berapa? Betul, 7 ya. Iya cepat banget nyautnya ya. Anggota sujud ada 7. Apa aja? Ya, 2 telapak tangan, 2 dengkul, kemudian 2 telapak jari kaki, kemudian jidat 7 tuh. Ya. Pas turun mana dulu? Lutut dulu apa tangan dulu? Tapak tangan dulu. Yang turun ketika dari ruku, orang mau sujud, urutannya kemarin apa? Dengkul dulu sampai di bumi, baru habis dengkul 2 telapak tangan, habis 2 telapak tangan baru jidat, habis jidat baru hidung tuh. Hidung nyium bumi tuh. Ya. Kemudian jari-jari kaki didiriin semua, nggak cuma didiriin, kalau bisa dilengkungin begitu tuh, dilengkungin. Tekuk. Jadi ada orang begini doang begitu tuh. Yang diri cuma 2. Kalau ditekuk ini bisa semua dari jari kaki. Ya kalau belum sampai ke sono belajar dikit-dikit. Sakit udah menekuknya berarti emang udah kadar kemampuan kita sampai di situ. Jangan dipaksain. Ya bisa habis kalau dipaksain juga bisa kiting dan kita. Udah sesuai kadar kemampuan kita sampai di mana. Tapi secara fikih begitu. Ya Pak. Jadi Pak Iwansa tadi apa? Sekarang mau sujud. Tahapannya gimana dulu? Iya. Terus 2 telapak tangan terus. Terus rapihin jari-jari kaki di belakang. Iya. Oke, ini ya. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qadman mathalan la nabasa. Ya, wa dhahara atharuhu ala yadin law furisat tahtahu. Enggak cukup orang timbang sujud doang, tapi dia punya kepala diberatin. Sampai-sampai kalau sekiranya di bawah itu ada sebuah kapas atau benda yang kira-kira kalau ditekan dia nggak bekas itu. Ya. Jadi kita punya jidat itu, kita punya pala, emang kudu diturunin apa namanya sebenar-benarnya supaya secara ilmu kesehatan juga darah turun semua tuh ke kepala. Ntar kita angkat lagi, darah turun lagi tuh. Insya Allah nggak hipertensi, kita nggak suka darah tinggi tuh. Kalau sujudnya benar. Kalau orang sujud sampai kerasa berat, berarti lama itu. Nggak buru-buru. Sebab banyak orang sholat timbang sampai di sujud, bacaan subhana rabbiyal a'lanya disir, cepet banget. Baru bangun lagi. Belum terasa berat kepalanya tuh. Maka itu dianggap belum berhasil dia sujud sholatnya. Ya. Kemudian kira-kira pas sujud udah berat belum palanya itu? Berat pikiran makanya ini. Jawabnya juga pelan-pelan namanya takut salah dia. Ya. Berat apa ya? Berat pikiran namanya ya. Ya. Makanya kalau diibaratin di kitab ini, kalau sekiranya ada kapas di situ, ya, atau sesuatu yang kira-kira bisa ketika sujud dia berat palanya bekas di situ. Ya. Bukan digosok-gosok, ditekan supaya jadi pajigong. Tahu pajigong? Pasukan jidat gosong. Bukan dikeset-keset, bukan.
ditempelin ke bumi, itu dia punya jidat, seolah-olah palanya diberatin ke situ semua ketika sujud. Ya. Kalau belum terasa berat kepalanya, jangan dulu diangkat bangun dari sujud. Mau sujud awal, mau sujud yang kedua. Ketika sujud itu baik-baik, pelan-pelan aja nggak sih? Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Sampai di daerah turun semua tuh. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Allah, Zat yang maha tinggi dan segala banyak pujian bagi Tuhan. Kalau kita begitu sholat tuh, nggak buru-buru, nggak cacing cebok gitu, baru juga sujud lagi bangun lagi, baru sujud bangun lagi. Apalagi nanti ditambah adanya tumaninah sujud, itu bisa jadi lebih lama lagi, walaupun timbang sekadar nambahin subhanallah kalimat subhanallah sekali, sekira-kira segitu waktunya. Jadi berhasilnya sujud patokannya apa? Betul ya, terasa berat pala kita. Ya, besok tidak serasa dah sujudnya. Udah terasa berat apa belum? Beratnya memang udah berat biasa, tiap hari udah berat gitu. Iya, nggak bawa sholat pikiran di bawah dunia. Emang udah jadi los-losin pikiran dalam sholat mah. Dunia ketika sholat jangan sampai ngikut. Jadi nggak ada alasan lagi beratnya pala ketika sujud, bukan berat lagi emang sengaja ngikutin fikih, tapi beratnya emang pikiran lagi banyak, Ustaz utang lagi banyak, buat lagi kepala sakit semua, bini lagi booking lagi baik, ya Allah, kondangan banyak banget Ustaz, udah makin berat begitu sujud itu. Cuma sujud mulun-mulun namanya itu. Lupa bangun katanya. Lupa bangun. Ayo kepikiran kayaknya. Ya Allah. Kepikiran. Jangan sampai kita nggak begitu, sebab watarku tertib, meninggalkan yang tadi disebutkan tadi, tertib daripada ketika mau sujud atau ketika kita sujud, tertibnya begitu udah diatur, kita tinggalin fi walihadil a'dha, pada bagian-bagian yang oleh anggota-anggota tadi yang disebutin tadi itu, dengkul dulu, tapak tangan dulu, jidat dulu, itu dulu, jari-jari terus terasa berat bacaan ini, kita baca benar-benar subhanallah bihamdihi bihamdihi. Itu ada yang kita nggak lagi, kita lepas dari ilmu, maka makruhun, hukumnya kena hukum makruh, dibenci sama Allah. Makanya kalau sujud jangan bentar-bentar, kenapa? Justru kalau lagi sujud mah kita pastiin emang benar-benar kita lagi sholat. Yang kita hadapin Allah. Sujud di situ tempat kita bermohon besar diri, pasrah kita sama Allah. Mau diapain besok? Sebab kepala kita ada di bawah, pantat kita ada di atas, tempat najis di atas, tempat yang paling mulia kepala di bawah. Coba kita jadi hamba nggak ada perlu segitunya tuh. Jadi nggak ada lagi yang perlu kita bawa-bawa kesombongan kita, kayak keegoisan kita jadi makhluk. Ketika lagi sholat jangan sombong. Kalau sombong yang bagaimana? Itu yang pengen buru-buru baik sholat. Walaupun sholatnya orang itu udah sholat. Tapi kan kata Nabi, berapa banyak orang nanti yang sholat tapi sebetulnya dia belum sholat. Coba itu. Yang di sini mah jamaah Baitur Rahman, mudah-mudahan sholatnya betul-betul diridhoi, diterima sama Allah. Oke, pelan-pelan kita belajar begini tahap demi tahap. Walaupun cuma dikit doang kita bahas tentang sujud, tapi dipraktekin begitu. Jadi kalau sujud gimana Pak tadi? Kepala kita diberatin, tambahin apple maksudnya. Sampai terasa berat, bukan diberatin. Itu udah diganjel di kepala. Batu di kantong ini dia. Ya Allah. Alhamdulillah. Bawa herbal. Fayajibu, maka wajib hukumnya kasful jabhati. Ya. Kasful jabhati itu di jidatnya. Ya. Jangan sampai ini jidat ada penghalangnya. Bahkan sehelai rambut aja satu begitu nih, ngalangin kita punya jabhat jidat nih.
nggak sah sujud kita. Maka adanya peci ini sejarahnya bukan karena lagi pengen ganteng, pengen segala macam itu peci. Peci ini budaya, bukan orang Islam bawa, bukan. Budaya. Padahal sebetulnya lagi ngajarin fikih supaya jangan sampai ini rambut yang ada ya. Satu aja helai sini, di jidat sini, ketika kita sujud maka nggak bisa menyebabkan sujud kita nggak sah secara fikih. Diterima atau tidaknya sujud kita, sholat kita hak prerogatif Allah. Tapi maksud di sini nggak diterima ini secara fikih, secara syariat. Jadi kalau satu helai aja kan hati-hati, pakai orang perlu begini mastiin tuh. Ntar, tapi jangan begini juga. Jidatnya betul. Jadi kayak ojek pengkolan begini. Ya. Agak dikit. Kalau mau sholat, ininya diangkat lagi, slow, gitu tuh, pencinya. Pastiin ini begini nih, tuh. Jadi pastiin, nggak ada yang halang. Tempat sujudnya juga kita lihat, jangan sampai ada yang halangi. Kecuali memang itu diperuntukkan untuk kita sujud, apa itu namanya? Sajadah. Bahkan kertas aja itu bisa menyebabkan nggak sah sujud kita, kertas tuh. Kalau emang kita sengaja tuh, kertas kita jadiin buat sujud. Sebab kertas mah fungsinya bukan buat sholat. Bisa nggak sah sujud. Kayak orang sholat pakai koran, itu masih syahid. Darurat. Kalau darurat pun kita harus jangan sampai ragu, yakin sama Allah. Saya sholat begini karena darurat. Ketimbang kita nggak paham itu tempat ada najisnya apa? Gitu Pak. Yakin sama Allah. Kita pakai tuh buat sholat ke orang. Bersihnya kita paham. Ini kita paham. Karena bukan lagi sengaja tapi darurat. Ya. Kasbul yadaini wa yusannu kasbul yadaini wa rijlaini. Nanti kita lanjutin di malam Sabtu depan. Kita udah pada payah bentar ini. Gimana mau perjuangan malam ini? Lelah. Emang laki-laki begitu Pak. Tapi yang di sini berarti laki-laki tangguh semua ini. Ya, kalau dari pagi sampai sore udah berjuang, banting tulang dibanting-banting ya, peres keringat diperes-peresin, tapi masih bisa hadir di majelis taklim, nangkahin kakinya, walaupun mata udah rada-rada kotok rabun ayam, gitu. Ya, udah diganjal sama batang korek gitu kulitnya mah, tapi masih bisa hadir, masih bisa ngaji, masih bisa menerima, memahami ilmu. Kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kita doain yang lagi pada kurang sehat, jamaah kita, teman-teman kita, saudara kita, mudah-mudahan salam dan senantiasa dibalikan nikmat sehat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa sama-sama lagi kita dalam taat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitulkan niyyah ila haq Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li amin amin ya Allah ya Rabbal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل بنا عقد فرد الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسر من بوجه الكريم على آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعين كل معلوم لك يا الله يا غفور يا تواب يا عفو اغفر لنا يا الله ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا يا الله وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الله يا فتاح افتح علينا أبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب البركة وأبواب الجنة اللهم اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهلنا يا الله وأولادنا وذريتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وأنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم اقضي حاجاتنا يا الله kabulkan hajat kami semua ya Allah ya Allah kabulkan hajat diri kami kabulkan hajat istri dan anak kami kabulkan hajat keluarga kami kabulkan hajat saudara kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusni al-khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusni al-khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusni al-khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nanti pertanyaan sambil kita tanya jawab sambil kita ngopi aja ya. Akhir kalam, mohon maaf salah kata salah sikap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi dalam ta'lim pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.